Panggilan beribadah. Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan ke-8 di tahun 2021, kita masih beribadah secara online karena situasi pandemi yang belum mereda. Meskipun demikian, kita tetap meyakini bahwa Tuhan yang menghadir ada bersama-sama dengan kita dalam setiap peribadatan yang kita jalani. Secara khusus pada ibadah Minggu hari ini, Tuhan juga mengundang kita untuk merayakan perjamuan kudus. Marilah kita menyiapkan pikiran dan hati kita, bernyanyilah serta menyembah Yang Maha Kudus. Kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka. Dalam kehidupan ini, Allah selalu menghadirkan penyertaan dan pertolongan kepada umatnya. Allah bisa bertindak dalam hal-hal ajaib, namun terkadang ia juga bertindak melalui peristiwa-peristiwa biasa dalam pengalaman hidup sehari-hari. Dengan merenungkan tema hati yang terarah kepada roti hidup, kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Yesus Sang Roti Hidup yang menyatakan kehadiran Allah dan untuk mengalami penyertaannya dalam berbagai pengalaman kehidupan, termasuk dalam hal-hal yang tampak biasa di sekitar kita.
Mari kita berdoa untuk mengakui pengakuan dosa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami hendak mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Dalam kehidupan sehari-hari, kami kerap tidak mengarahkan hati kepada Kristus, roti hidup yang mendatangkan berkat keselamatan sejati. Hati kami terarah pada kesenangan dan kepentingan kami sendiri, sehingga terkadang kami gagal dalam menunjukkan cara berpikir dan cara bersikap yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kami memilih mengenyangkan diri kami dengan hal-hal duniawi dan melupakan bahwa ada Kristus sebagai roti hidup yang akan mengenyangkan kami dengan kebenaran dan damai sejahtera. Sudilah Engkau mengampuni dan menolong kami untuk mengarahkan hati kepada Kristus. Kasihanilah kami, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan dosa. Amin. Berita anugerah. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan darinya, dengarkanlah berita anugerah dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, kita masuk dalam doa. Kami menghadap kehadirat Tuhan di dalam hari-hari Minggu awal Agustus ini. Kami menyadari dari waktu ke waktu kami selalu bergantung pada kasih karunia Allah. Dan bersama dengan keluarga kami masing-masing dalam persekutuan dalam keluarga ini, kami hendak menghadap Bapa untuk mohon kekuatan, untuk mohon dukungan, untuk mohon peneguhan. Karena itu perkenankanlah kami untuk boleh mendengar suara Tuhan melalui firman yang akan dibagikan, dan biarlah mata hati kami terarah kepada Tuhan. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2-4, dilanjutkan ayat 9 sampai 15. Keluaran 16 ayat 2-4. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Ayat 9-15. Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah kepada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu, dan ialah pemberian baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dalam pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan, tetapi dengan penuh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sehat untuk kita semua. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang terjadi dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli diperpanjang lagi jadi 26 Juli, kemudian diperpanjang lagi menjadi 2 Agustus 2021, menjadikan kita ingat dan sadar bahwa ada sesuatu yang genting yang terjadi di tengah kehidupan kita. Kalau tidak,
tentu kita bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Nah, ada masalah yang urgent yang perlu diselesaikan di sini. Karena banyak orang yang ternyata masih tidak percaya bahwa di tengah kehidupan ini ada pandemi, korban sudah berjatuhan. Mari kita lihat dari Maret 2019, ketika varian COVID baru satu, yaitu COVID-19, menjadi COVID yang bernama SARS-20, kemudian berubah lagi menjadi COVID Alpha, Beta, dan sekarang Delta. Yang parah adalah seluruh keluarga bisa terkena, bahkan anak berusia 6 bulan. Nah, hal-hal seperti inilah yang setiap hari akan kita terima informasinya. Tetangga kita, saudara kita bisa terkena. Kita tidak bisa bosan. Bosan nggak bosan, kita harus menerima berita-berita seperti ini. Berbanding dengan kondisi negara-negara yang awalnya terkena dampak COVID terbesar, seperti Korea Selatan, Cina, ataupun Amerika. Mereka sekarang boleh lega karena pandemi di tempat mereka sudah berkurang. Vaksinasi berjalan dengan lancar. Apa bedanya dengan negara kita? Mereka yang terkena dulu, kita yang terkena kemudian, mereka selesai dulu, kita belum juga selesai. Nah, mari kita melihat. Dapat dikatakan bahwa perbedaan utamanya adalah pada fokus dalam memahami dan mengentaskan permasalahan pandemi secara bersama-sama. Bagaimana orang-orang di negara-negara tersebut tidak menganggap remeh informasi terkait COVID dan cara penanganannya. Mereka tidak hanya menerima informasi, mereka memahami dan melakukan langkah-langkah bersama untuk mengutamakan kesehatan dan juga kesehatan secara bersama-sama secara nasional ataupun internasional. Penyadaran bahwa situasi genting hanya dapat diselesaikan secara bersama-sama membuat mereka dapat mengatasi pandemi dengan lebih baik. Inilah yang diharapkan terjadi di Indonesia, yaitu setiap pribadi memiliki fokus dalam memahami dan juga mengentaskan permasalahan pandemi ini secara bersama-sama. Salah satu contoh gagal fokus ketika kita memegang sesuatu, tapi pikiran, perasaan kita menuju ke tempat yang lain. Tentu nggak nyambung, bukan? Nah, situasi seperti inilah yang terjadi. Kegagalan fokus perlu untuk diselesaikan, supaya kita tidak salah di dalam melangkah, sebagaimana di dalam kitab Keluaran. Orang-orang Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Mereka yang berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan untuk dibebaskan. Mereka yang meminta terus-menerus agar Tuhan melihat kepada mereka. Mereka yang kemudian juga berteriak-teriak, marah, tidak jelas, dan rewel, dan terus-terus merajuk kepada Tuhan untuk kembali lagi ke tanah Mesir. Padahal Tuhan sudah menggunakan begitu banyak cara dan tanda-tanda kepada orang-orang Mesir untuk mengenal Tuhan melalui hukuman Tuhan, yaitu tulah. Namun apa yang terjadi? Orang-orang Israel ini lupa bahwa mereka menyeberang laut, dikejar oleh tentara Mesir, mereka selamat. Bahwa Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api untuk melindungi kehidupan mereka. Mereka tetap rewel. Mereka tetap minta Tuhan menjaminkan makanan dan apa yang mereka butuhkan. Padahal tanpa mereka minta, Tuhan sudah menghadirkan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memampukan. Karena mereka terus berteriak, akhirnya Tuhan memberikan mana surga. Dan Tuhan selalu menjamin kehidupan mereka. Mental yang mereka miliki ketika ada di tanah Mesir, mereka yang berteriak untuk minta dibebaskan, ketika diberi jalan kebebasan, mereka tidak mau mikir. Mereka terus-menerus menggantungkan diri pada Tuhan dan tidak mau untuk berpikir secara kritis. Mereka merasa selama ini sudah nyaman dan enak. Dan mereka akan selalu mengatakan, pulang saja Tuhan ke tanah Mesir. Mati di sana nggak apa-apa, tapi kami bisa makan, minum, sesuatu yang menyenangkan. Di dalam pikiran mereka, hanya itu saja. Mereka lupa bahwa di dalam pembebasan ini juga perlu mereka menjawab
bahwa Tuhan memberi mereka yang melakukan juga bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan pembebasan dari tanah Mesir. Namun apa yang terjadi? Mereka lupa akan kasih setia Tuhan. Mereka hanya memikirkan makanan, minuman, dan Tuhan selalu disalahkan. Musa selalu disalahkan dan mendapat posisi yang tidak nyaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka gagal fokus dalam memandang sebuah kebebasan. Mereka ada di dalam situasi tertekan. Mereka ada di dalam situasi merasa dirinya lebih nyaman di situasi lama daripada harus berjuang di tengah situasi yang baru. Mereka lupa bahwa rencana pembebasan Tuhan ini melibatkan mereka karena mereka yang membutuhkan kebebasan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, demikian pula sikap orang banyak yang kita dengarkan dari bacaan Yohanes pada hari ini. Di dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, fokus orang banyak pada Tuhan Yesus, kehadirannya dan mujizatnya. Padahal Tuhan Yesus tidak hanya hadir dan melakukan mujizat. Tuhan juga memberikan pengajaran. Tuhan memberikan contoh dan teladan di tengah kehidupan mereka. Umat tidak bisa memilih kehadiran Tuhan Yesus saja, mujizat Tuhan Yesus saja, atau pengajaran Tuhan Yesus saja. Karena semuanya ini menjadi satu. Tidak ada yang bisa dipilih hanya maunya melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Maunya Tuhan Yesus hadir dan menyembuhkan. Maunya Tuhan Yesus memberikan makanan jasmani kepada mereka berupa 5 roti, 2 ikan yang kemudian menjadi berlimpah itu. Tetapi Yesus kemudian menegur mereka dengan mengatakan dalam ayat yang ke-26, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kegagalan fokus orang banyak pada saat itu. Mereka tidak sadar bahwa kehadiran Tuhan membagikan firman Allah. Mereka lupa firman Allahnya. Setelah mereka makan, kenyang, kemudian mengantuk. Tapi inilah manusia. Sudah makan, pulang. Kenapa? Karena makanan jasmani lebih mudah diingat daripada makanan rohani. Seperti kalau kita di gereja. Ketika rapat-rapat dulu on-site begitu, kita tentu akan senang dengan makanan-makanan, apalagi makanan daerah yang dibawa. Itu akan terkenang. Bagaimana kemudian makanan rohani tidak dilupakan meskipun ada makanan jasmani di depan kita. Nah, inilah yang perlu untuk kita ingat. Jadi firman Tuhan mengajak dan menegur kepada kita semua bahwa makanan rohani itu penting. Jangan dilupakan. Karena kita juga sadar setelah makan orang jadi ngantuk. Lalu lupa tadi firmannya ngomong apa ya. Padahal yang terutama dan terpenting adalah firman itu yang menolong kita untuk hidup. Makanan jasmani ada waktunya. Tetapi makanan rohani akan terus-menerus kita ingat dan kita sebarkan sebagai berita Injil dari Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-28 Yesus memberikan nasihatnya. Bekerja itu bukan hanya untuk hal-hal jasmani. Seperti makanan jasmani yang tidak lama tinggal di dalam perut kita. Namun Yesus menghendaki umat bekerja juga untuk makanan rohani yang bertahan, yang tidak terbuang, yang mengajak kita untuk mendapatkan hidup kekal sebagai pemberian Kristus Tuhan kita. Dan ketika kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan uang, untuk makanan jasmani yang memberikan kita energi. Tapi lebih dari itu, kita bekerja untuk makanan rohani, menghasilkan karya-karya yang membuat kita hidup dan menghidupkan sesama kita. Bekerja bukan hanya sekedar mendapatkan uang, namun lebih dari itu. Karena di dalam bekerja, kita menyebarkan firman Allah. Di dalam bekerja, kita sedang sharing nilai-nilai kehidupan. Dan di dalam bekerja, kita juga diminta untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan ketika orang banyak bertanya tentang apa yang harus diperbuat supaya dapat mengerjakan kehendak Allah, pertanyaan ini adalah sebuah kesadaran orang banyak supaya mereka ini juga tetap fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan. Mereka bersedia berpikir, mereka bersedia menerima kegagalan fokus selama ini. Dan jawaban Yesus adalah agar orang banyak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka kemudian meminta tanda supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti saat nenek moyang mereka pada masa lalu mendapatkan mana dari surga. Lalu Yesus menegaskan
bahwa mana adalah roti sorga dari Bapa, bukan dari Musa. Karena itu, roti yang dari Allah itu adalah roti yang turun dari sorga yang memberi hidup kepada dunia. Maka orang banyak pun berkata, Tuhan berikanlah kami roti hidup itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini adalah kata kunci dari Injil Yohanes. Bahwa jawaban Yesus ini ingin mengatakan kepada kita semua. Bahwa Yesus adalah roti hidup. Karena itu umat diajak untuk juga menjadi roti hidup bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus adalah saon artos, roti yang bernyawa. Sebagaimana kita juga sebagai muridnya adalah saon artos, roti yang bernyawa, yang diminta untuk menghadirkan kehidupan di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari bacaan firman Tuhan hari ini kita diajak untuk memperhatikan sikap hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah menjadi umat Tuhan yang mengarahkan hati kita kepada Tuhan, yaitu roti hidup itu sendiri. Sehingga kita fokus, kita tidak gagal, kita tidak melenceng, tetapi kita tetap pada arah pada Tuhan, pada pengajaran Tuhan, pada makanan rohani. Bukan hanya fokus pada kehadiran Tuhan atau mujizat Tuhan sebagai hal-hal jasmani. Tantangan terbesar atau gagal fokusnya dapat terjadi ketika kita lelah dan lapar. Dalam hal ini membuat orang menjadi agresif dan emosi. Dan dua rasa ini selalu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengkritisi negara kita ini. Bahwa rasa lelah dan lapar itu bisa menjadikan orang marah. Lalu orang mengajak orang lain untuk mengatakan ketika pandemi ini kita menjalani lockdown dari tanggal 3 Juli hingga 20, 26 hingga 2 Agustus. Ketika seorang menteri memberitakan tentang PPKM yang diundur ini, orang kemudian mengatakan pemerintah tidak membela rakyat. Padahal pemerintah menolong rakyat, memberikan bantuan sosial. Dan itu dikatakan dan betul-betul dilakukan. Lalu ketika Pak Presiden juga mengatakan diundur lagi nih supaya setiap orang yang kena pandemi ini meningkat kesehatannya. Dan orang-orang kemudian berkurang bepergian dan mengurangi penyebaran COVID. Apa yang terjadi? Ada kelompok orang yang mengatakan demo, pemerintah nggak benar, kami akan mati. Padahal seorang yang menjadi pemimpin bukan orang yang mudah. Mereka berpikir banyak hal untuk menolong orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu, saudara-saudara, meskipun di dalam PPKM ini ada hujatan, tapi kita diajak sebagai seorang pemimpin untuk mengelola rasa lelah dan rasa lapar itu dengan lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Untuk saat ini kepentingan orang banyak adalah sehat secara bersama-sama. Mari kita sukseskan vaksin. Dan kita juga mengajak orang-orang di sekitar kita yang belum menerima vaksin untuk segera. Karena ini juga menolong nyawa mereka. Hal kedua adalah, bila Yesus adalah roti hidup, saon artos, maka umat Tuhan diajak juga menjadi roti hidup bagi diri dan sesamanya. Menjadi penolong, berbagi kehidupan dengan dirinya dan sesamanya. Sehingga nantinya di tengah situasi yang tak seorang pun tak kena dampak. Artinya dalam pandemi ini semua orang terkena dampak. Tidak membedakan status dan jabatan. Semua orang bisa meninggal tiba-tiba. Dari anak kecil hingga orang dewasa, dari orang tidak mampu hingga orang yang punya jabatan atau menjadi pejabat. Negara pun tidak lepas dari imbas pandemi ini. Karena itu mari kita yang masih hidup ini berbagi roti sorgawi. Roti hidup dengan melakukan dan memikirkan hal-hal yang positif. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita. Tapi mari kita beri apa yang seharusnya kita lakukan yang terbaik untuk negara ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada roti hidup dan memancarkan nilai-nilai Kristiani di dalam hidup kita, serta menjadi roti hidup bagi diri dan sesama kita. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Pada minggu pagi ini kami menghadap kehadiran Tuhan, mengucap syukur ketika kami boleh menerima firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk fokus dan terarah kepada Tuhan sebagai roti hidup di dalam kehidupan kami. Karena itu, mampukan kami menjadi alat-alat-Mu ya Bapa, supaya kami tetap boleh menjadi orang-orang yang fokus pada tujuan kami melayani Tuhan, supaya kami tidak hanya melihat atau memohon untuk kehadiran Tuhan senantiasa ataupun mujizat Tuhan, namun kami yang sudah merasakan kehadiran Tuhan dan mujizat Tuhan itu boleh berbagi kasih setia dan firman Allah melalui apa yang kami terima dari Allah di tengah kehidupan kami. Dan kami juga diingatkan untuk menjadi orang-orang yang sanggup menghidupi diri dan menghidupi orang lain melalui makanan rohani yang Tuhan karuniakan di tengah kehidupan kami. Mengucap syukur juga ketika Tuhan mengizinkan kami untuk memenuhi semua kebutuhan kami meskipun di dalam situasi pandemi. Dan kami percaya itulah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah vaksinasi massal yang sedang berlangsung, untuk meringankan beban umat dan kemudian nantinya membawa bangsa Indonesia menuju perekonomian yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan memiliki moralitas yang lebih baik. Mampukan pemimpin kami dari pusat hingga daerah untuk menjadi teladan kepemimpinan dan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Bersama pergumulan GKI Jati Bening Indah Bekasi dalam komisi-komisi yang ada, bersama segenap aktivis dan simpatisan, para penatua dan keluarga, pendeta dan calon pendeta, kiranya Tuhan boleh mampukan dan kuatkan untuk terus berjalan dan meneguhkan umat di tengah kondisi ini. Kami juga berdoa bagi para orang tua yang mempersiapkan dana untuk putra-putrinya sekolah lebih lanjut ataupun mencari sekolah, mereka yang sedang berada dalam situasi kenaikan kelas, tetap mensyukuri karya kasih Tuhan dengan protokol kesehatan, sehingga mereka juga mengutamakan kesehatan orang banyak. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik pribadi maupun pernikahan, ingatkan mereka akan rasa syukur di tengah situasi pandemi dan tetap teguh bergumul bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang hidup sendiri, Tuhan beri berkati, sertai dan kuatkan. Bagi mereka yang mengharapkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, status dan fungsi sosial yang lebih baik, mendapatkan keturunan, ataupun ketika Tuhan tidak memberi keturunan tapi memberi keleluasaan untuk berkarya lebih baik. Bagi mereka yang menjadi janda, duda, yatim, piatu, Tuhan juga boleh berkenan mereka untuk tetap teguh. Bagi mereka yang tubuhnya berdisabilitas namun mau untuk terus berkarya, kiranya Tuhan juga boleh tolong. Kami juga berdoa bagi GKI Jati Bening Indah Bekasi dalam pergumulan untuk mencari tempat lahan baru untuk gereja yang permanen. Tuhan boleh berkati dan sertai. Inilah seluruh doa kami ya Bapa, menjelang kami dipanggil untuk berada di dalam perjamuan kudus sebagai pengingatan akan tubuh Tuhan, sebagai perayaan akan kebersamaan dan pengharapan bahwa Tuhan hadir pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kami naikkan doa ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dasar persembahan. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 13-14 yang menyatakan, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Saudara dapat mengirim persembahan melalui transfer rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah yang berlimpah kasih setia, sungguh besar karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami ungkapkan melalui persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ya Allah, agar dapat dipergunakan semakin memuliakan nama-Mu. Sesaat lagi kami juga akan menyambut undangan-Mu untuk merayakan perjamuan kudus. Kiranya Engkau berkenan melayakkan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dengan iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi, sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya, perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di dalam rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang tersedia di rumah masing-masing. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepada-Nya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal. Tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan dan pembaharuan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umatmu di seluruh muka bumi, kemuliaanmu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat.
Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus yang menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ingatlah bahwa tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan dan dicurahkan bagi keselamatan dunia. Makan dan minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung rajawan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, teruslah kabarkan firman Allah.
Jadilah orang-orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan, dan jadilah roti hidup bagi diri dan sesama. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertaimu kini hingga selamanya. Ya Tuhan alam semesta,